Kelas 6, tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 1. Amati foto berikut, bagaimana pendapatmu? Sebanyak 21 kepala negara dari Asia Pasifik hadir di forum APEC, termasuk Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Forum ini juga dihadiri hampir 500 orang pemimpin perusahaan besar di dunia. Selama forum ini berlangsung, isu-isu ekonomi dunia dikemukakan. Presiden Jokowi mengakui Indonesia memiliki daya tarik cukup kuat dari para pemimpin dunia. Mereka saling memberi pengaruh, khususnya terhadap Indonesia. Indonesia tidak terpengaruh adanya tarik-menarik kepentingan para pemimpin dunia. Indonesia bersikap dalam posisi di tengah dan menempatkan politik luar negeri bebas aktif sebagaimana amanat konstitusi. Indonesia di era globalisasi sekarang ini menjadi satu negara yang menjadi rebutan dunia, terutama para peserta APEC. Pasalnya Indonesia punya posisi strategis di kawasan ASEAN dan Asia serta dunia. Setelah mengamati foto di halaman sebelumnya, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama temanmu. 1. Bagaimana berita tentang pertemuan tingkat Menteri APEC tersebut dapat disiarkan ke semua negara di berbagai belahan dunia? Ada berbagai cara yang dapat ditempuh untuk menyiarkan berita tentang pertemuan tingkat Menteri APEC. Berikut beberapa di antaranya. Berita dapat disebarkan melalui media cetak maupun elektronik seperti surat kabar, berita di televisi, majalah, pamflet, dan berbagai media lainnya. Berita dapat disebarkan melalui siaran radio, baik melalui siaran radio konvensional maupun siaran langsung radio dengan memanfaatkan teknologi internet. 2. Apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan di dunia? Dengan adanya globalisasi, tentunya kita dapat mengakses informasi dalam negeri ataupun luar negeri dengan cepat. Maka, kerjasama bilateral dan multilateral dapat dilakukan dengan mudah dalam rangka memperoleh keuntungan kedua belah pihak. Ayo menulis pada halaman 52. Simak teks eksplanasi yang akan dibacakan berikut ini. Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta, seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN. Kata guru besar tetap bidang linguistik Universitas Mataram, Profesor Dr. Mahsun, digelar wicara internasionalisasi bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta Kamis. Menurut Mahsun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya, dari kata hati banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lainnya. Atau dari kata anak berkembang lagi menjadi peranakan, kekanak-kanakan, kanak-kanak, dan sebagainya. Jelas Mahsun. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Frans Magnus Suseno
atau akrab disapa Romo Magnis, menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi, masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku, dan bisa berkembang, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya, mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Saya dukung orang kita bisa bahasa asing, bisa maju, tetapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu. Tuliskan informasi penting tersebut dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Pada paragraf pertama topik masalah, bahasa Indonesia layak menjadi bahasa ASEAN karena berasal dari negara berpenduduk terbesar. Paragraf kedua deret penjelas, menurut Mahsun, bahasa Indonesia memiliki 90.000 kosakata, tetapi dapat menciptakan kosakata baru sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa yang kaya. Menurut Frans Magnus Suseno, bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dengan bahasa Indonesia, kita bisa mengungkapkan apa saja. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku, dan bisa berkembang. Paragraf ketiga deret penjelas. Romo Magnis menyayangkan generasi muda yang lebih memilih bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Romo mendukung orang Indonesia bisa bahasa asing, tetapi jika bahasa Indonesia sebagai bahasa utama diganti, rasanya kosong. Paragraf 4, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Menguasai bahasa asing itu boleh, tapi jangan sampai mengganti bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Ayo berdiskusi pada halaman 53. Baca kembali dengan teliti informasi penting yang telah kamu temukan dari isi teks yang dibacakan guru. Diskusikan bersama teman tentang jenis kerjasama yang dilakukan Indonesia, serta peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Tuliskan di dalam kolom berikut. Indonesia sudah melakukan bentuk kerjasama dalam bidang budaya. Jika bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN, bahasa Indonesia akan menjadi budaya di negara-negara anggota terkait hal komunikasi. Pada halaman 54, carilah informasi lain tentang kerjasama di bidang politik antara Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN. Identifikasi posisi dan peran Indonesia dalam setiap kerjasama tersebut. Kamu bisa melakukannya bersama teman-teman dalam kelompok kecil. Tuliskan dalam diagram berikut. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Bentuk kerjasama yaitu mempererat hubungan politik melalui pertukaran duta dan konsul, menciptakan stabilitas politik, mengadakan perjanjian ekstradisi. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara yaitu mengirim duta dan konsul ke negara anggota ASEAN, menerima dan memfasilitasi duta dan konsul dari negara anggota, ikut serta dalam mengendalikan dan menyelesaikan konflik yang terjadi di negara anggota. Dengan penyelesaian konflik, stabilitas politik suatu negara dapat terwujud, dan menegakkan perjanjian ekstradisi. Setelah melakukan percobaan pada halaman 55,
Mari kita jawab pertanyaan berikut berdasarkan hasil percobaan. 1. Lampu mana yang memiliki kualitas cahaya paling terang? Lampu yang memiliki kualitas cahaya paling terang yaitu lampu LED. 2. Lampu mana yang paling hemat energi? Jelaskan. Lampu LED karena dengan daya watt yang sama, lampu LED mampu menyala lebih terang. Artinya, jika memilih lampu neon atau bohlam, maka harus memilih lampu dengan watt yang lebih besar untuk menyamakan tingkat cahaya yang dihasilkan lampu LED. Pada halaman 57, buatlah laporan dari percobaan pembuktian lampu hemat energi yang kamu lakukan. Laporan kegiatan percobaan lampu hemat listrik. Nama percobaan, percobaan lampu hemat energi. Tujuan percobaan, mengetahui jenis lampu yang paling terang, mengetahui jenis lampu yang paling hemat, dan mengasah kreativitas dan kemampuan menganalisa. Alat dan bahan, 1 buah bohlam lampu 5 watt, 1 buah lampu LED 5 watt, 1 buah lampu neon 5 watt, 1 buah dudukan lampu, beberapa buah baterai 1,5 volt, 0,5 meter kabel, gunting, isolasi, dan 1 buah kotak atau kardus bekas mie instan. Langkah kerja: 1. Buat tanda pada kardus untuk menentukan titik letak masing-masing komponen. 2. Rangkai baterai secara seri. 3. Tempelkan sakelar dan dudukan lampu di kardus sesuai titik yang telah dibuat tadi. 4. Kupas ujung kabel dengan gunting, lalu hubungkan ke kutub positif baterai. 5. Potong kabel tadi sesuai jarak baterai dan terminal sakelar. Kupas ujung kabel tersebut lalu hubungkan ke terminal sakelar. 6. Ulangi langkah seperti nomor 4 dan 5 untuk menghubungkan terminal sakelar ke terminal dudukan lampu, serta terminal dudukan lampu ke kutub negatif baterai. 7. Tempelkan sedikit isolasi ke setiap sambungan kabel dengan terminal dari setiap komponen. 8. Pasang setiap jenis lampu secara bergantian. Dan 9. Amati tingkat kecerahan dari setiap lampu dan catat hasilnya bila perlu. Kesimpulan, lampu LED merupakan lampu yang menyala paling terang, sehingga lampu ini juga yang paling hemat dikarenakan dengan daya watt yang sama, lampu LED mampu menyala lebih terang.